واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Islamidina Nabi Muhammad Nabiya Rasul. Hadirin rahimahumullah, mari kita antarkan, kita awali ta'lim kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimahumullah, seperti biasa, sebagaimana pelaksanaan ta'lim kita ini, kita awali, kita dahului dengan mendengarkan bersama-sama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi hari ini bacaan ayat-ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh anak kita Jumalin, pernah juara Polri remaja dalam MTQ provinsi nasional. Pernah juara remaja dalam MTQ nasional. Baik, kita dengarkan bersama-sama bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh anak kita Jumalin. 1446 Hijriah. Insyaallah kita Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan ke depan kita berada di bulan-bulan haram. Dan insyaallah bulan depan 10 Zulhijjah kita sudah Idul Kurban. Allah akan tetap memberikan kesehatan kepada kita dan insyaallah kita bisa hadir bersama-sama dalam rangkaian pengajian taklim forum silaturahim yang diadakan pada 1 kali setiap bulan. Terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir, Bapak dan Ibu, dan secara khusus terima kasih penghargaan sepenuh ikhlasnya kepada Ustaz Benyamin yang sudah hadir bersama-sama kita dan nanti akan menyampaikan tausiah dan bersama-sama dengan kita nanti akan bincang-bincang tentang masalah-masalah yang disampaikan oleh beliau maupun hal lain yang masih berkaitan dengan masalah-masalah agama. Seperti biasa program kita pengajian, bincang-bincang, dan kemudian seperti biasa pengajian taklim kita ini didahului dengan doa. Baiklah hadirin, kita ikuti taklim yang disampaikan Ustaz Benyamin yang didahului dengan pembacaan doa. Silakan. Saudara kita, keluarga kita yang sedang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang tua kita Farid. Mudah-mudahan panjang umur, diberikan kekuatan menghadapi segala ujian Allah. Al-Hafidhiyah ila hadatina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا رب العالمين. حمدا يوافي ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أنت الشافي لا شافي لا شفاء إلا الله، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة أرواح إخواننا الذين سبقونا يا رب. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم كفرة من كفر النيران. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة عند الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة البدن والعفو عند الإسلام والنجاة من النار. رب زدنا علما وارزقنا فهما وزينا بأخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة لا إله إلا الله عالمين بها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi ja'ala al-Islam dinan agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi anzala al-Quran, yang menurunkan Al-Quran nuran sebagai petunjuk yang nyata. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu, segala puji bagi Allah yang mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita menyampaikan selawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad. Selawat dan salam memohon kepada Allah semoga kita bersama anak keturunan kita menjadi pengikut setia beliau. Di dunia ini diberikan rezeki bisa ziarah ke Madinatul Munawwarah. Yang kurang kencang lambat berangkatnya. Semoga di akhirat kelak diberikan rezeki bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, mendapatkan syafaatnya. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, terima kasih. Tadi saya agak dan juga kecerdasan di dalam menghadapi STB nasional di Sulawesi Tenggara. Baik, Pak Agus, ada saya share lah ya, mudah-mudahan bisa di-share itu di WA. Kalau bisa di-share Pak Agus, hari ini saya mau berbicara tentang spirit menghadapi husnul khatimah. Ini husnul khatimah semua ini. Karena kita ini kumpul di forum silaturahim husnul khatimah. Di situ ada sekirim semangat atau spirit menghadapi husnul khatimah. Ada dua gambar saya kirim. Pertama ada gambar layang-layang. Itu mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah main layang-layang waktu kecil. Kalau anak sekarang ini jarang. Kalau saya dulu bisa saya pakai sampai sekarang. Maka saya ajarkan kepada mahasiswa. Ada 5 titik koreksi ini, semuanya akan kelihatan. Betul-betul orang bisa mengelola dengan baik. Di dalam lain-lain itu sudah sampai Pak. Sudah masuk ya? Belum.
masuk di tengah-tengahnya tempat menarik berat. Itu posisi hati. Di pojok paling atas itu ada roh. Di bawah itu ada nafsu. Tapi katakan alastu bi rabbik. Apa itu Rabb? Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah yang senantiasa memberikan kasih sayang tidak pernah putus. Di alam rahim, di alam dunia, bahkan nanti di alam kubur kalau betul-betul diikuti programnya Allah, bahkan nanti di situ alam kubur ada nikmat, ada surga, nanti terakhir hidupnya adalah hidup yang abadi dalam keadaan nikmat. Itu. Apa jawabannya? Kalau semua menjawab bala syahidna. Semua menjawab, kami bersaksi. Dan itulah syahadat yang pertama diucapkan oleh manusia ketika berada di alam rahim, bahkan sebelumnya. Jadi kalau ada orang bertanya, tahu nggak syahadat pertama yang diucapkan? Sebelum masuk ke alam janin, sebelum bertemu sudah bersyahadat roh itu. Dikatakan sebagai potensi diri, kalau itu tidak dimanfaatkan, dikelola dengan baik, rasa-rasanya sulit untuk bersesuatu. Walaupun bergabung di majelis dan forum silaturahim, pakai bahasa itu supaya hari perasaan hari ini saya terima hari ini itu. Husnul khatimah maksudnya apa? Layang-layang ini harus terbang. Kalau layang-layang ini tidak terbang, itu berarti layang-layangnya baru dijual dengan diri. Makanya harus kasih benang, diikat benangnya diikat di titik tengah, tulisannya itu hati. Yang menarik itu dia juga punya kekuatan menggunakan potensinya ada tiga. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Telinganya harus peka, matanya harus tajam, hatinya juga harus. Mereka itu bukan saya bicara, Allah menyampaikan mereka itu seperti binatang. Balhum Allah, bahkan lebih sesat lagi. Kalau binatang dibongkar atau dilihat ayat lain, wa in syai'in la yusabbihu bihamdi rabbih. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih kepada Allah. Ini kalau manusia bilang tidak alami, tidak binatang, Allah berani mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum Allah, bahkan lebih sesat. Lalu Allah menutup ayat itu ulaika humul ghafilun, karena mereka lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah, tidak menggunakan alat potensi yang tiga ini untuk mengelola 5 titik potensi yang sudah kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Cukup? Belum. Bukan hanya diciptakan, dipelihara sampai hari ini masih hidup. Kata saya ingat kalau lihat beliau ini, saya Pancasila, waktu masih jayanya Pancasila BP7. Saya itu sekarang sama Pak Prof Mas Jaya, istrinya Pak Sarjaan, ada beberapa orang dari dosen umum waktu itu. Nah beliau itu Pak Anwar, guru saya, guru Pancasila. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kembali ke persoalan tadi. Layang-layang ini harus terbang, dan kalau terbang nggak boleh terbalik, nggak bisa terbang kalau terbalik. Harus tegak lurus ke atas, ditarik benangnya,
yang di atas itu adalah roh. Roh itu ceritanya gimana? Ceritanya roh ini 4 bulan. Berarti jangan coba-coba meninggalkan sholat. Kapan biasanya ditinggalkan sholat? Kalau ada acara pengantinan, ada acara tertentu, rame-rame, hati-hati. Kalau memang sibuk, boleh dijamak sholatnya. Boleh. Contohnya, kedua mempelai, mulai jam 11 atau 10 sudah ini ya, standby. Tiba-tiba tamunya banyak, nggak sempat sholat zuhur, boleh dijamak ke asar. Tidak ditinggal, karena ada hajat. Dari mana dalilnya? Rasulullah SAW pernah di Madinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وأن
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. Terima kasih.